buku 2 juga. Tapi kalau yang 1 dan 2 ini materinya rata-rata ada di sana semua. Gitu ya. Tuh, nah ini buku yang nomor 1 ini Wigan Criminal Kiso edisi 2 pengantar potensi 1 berbasis IFRS, penerbitnya Salemba 4 ya. Oke, kalau yang kedua ini pengarangnya sama tapi ke judulnya ini lebih cenderung ke prinsip ya. Jadi isinya sama sih, bersama ini ya. Oke. Terus penilaian, udah tahu kali ya. Jadi A min B plus D ya udah tahu semua ya. Halo? Sudah Pak. Sudah, oke. Saya nggak ini lagi. Nah ini contohnya. Ada 5 komponen penilaian. UTS, UAS, kuis, tugas mandiri, bisa kelompok, bisa sendiri-sendiri gitu ya. Tugas terstruktur sama juga bisa kelompok, bisa sendiri-sendiri gitu ya. Jadi UTS 30%, UAS 40%, ini 40% sendiri ini. Ini 70% UTS sama UAS, jadi 30% ini baru dibagi kuis, tugas mandiri, tugas terstruktur gitu ya. Jadi tugas mandiri kita rancang, nanti kita tugas mandiri itu biasanya tugas kalau saya biasanya bikin paper, nanti saya kasih. Kalau kuis tugas terstruktur ini adalah harian, tugas harian gitu ya. Ini contoh perhitungan aja nilai UTS, nanti coba dipelajari nanti. Ya itu yang disampaikan, tapi nanti kuliah selama 1 semester ini adalah kita 14 sekali tatap muka. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai pendahuluan mengenai struktur akuntansi, pengertian akuntansi, ya. Terus siapa sih yang memerlukan akuntansi? Terus proses akuntansi seperti apa sih? Ya sejarah akuntansi itu gimana? Profesi akuntansi dan seterusnya gitu ya. Kuliah pertama. Nanti kalau seandainya waktu tiba-tiba habis, saya akan mencoba bikin lagi. Tunggu ya, nanti kalau sudah ada, langsung masuk lagi ya. Karena waktunya cuma 40 menit nih. Ya, tunggu dulu, biasanya sih cepat bikin, paling 1 menit, 2 menit udah selesai, langsung masuk lagi. Kalau bisa, kalau nggak bisa nanti ya terpaksa harus mengulang lagi gitu ya. Itu yang kuliah pertama. Kuliah kedua nanti akan kita mencoba untuk mempelajari sudah masuk ke akuntansinya, yaitu persamaan akuntansi. Ya, persamaan akuntansi itu adalah persamaan akuntansi itu bisa dibuat untuk membuat laporan keuangan dari transaksi-transaksi perusahaan. Yang disebut persamaan akuntansi itu adalah sisi kiri itu sama dengan sisi kanan. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ya, itu persamaan neraca. Halo, di sini ada yang dari SMK akuntansi. Ada yang dari SMK akuntansi nggak, atau dari SMA? Kalau SMA pasti dapat lah ya. SMK akuntansi ada? Ada. Tapi SMA pernah dapat akuntansi ya? Enggak juga. SMA belum pernah. Oh, akuntansinya kalau IPS nggak dapat. Enggak Pak. Enggak ya? Oke, kalau gitu nanti kita belajar bareng-bareng ya. Tapi tekun, ya, tekun.
perhatikan apa yang saya omongkan, saya sampaikan, diikuti, jangan setengah-setengah. Ya, yaitu pertemuan ketiga nanti pertemuan ketiga akan kita melalui proses akuntansi. Ya, proses akuntansi ini adalah yang paling penting karena proses ini adalah suatu langkah-langkah untuk menyusun laporan keuangan supaya memperoleh hasil yang tepat, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, di sini proses pencatatan itu sampai dengan laporan keuangan akan kita pelajari. Itu prosesnya akan kita pelajari 3 kali pertemuan ya. Mungkin pertemuan 3, 4, 5. Ya. Itu yang pertemuan 6 kita akan belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang itu seperti apa sih? Membuat laporan keuangan. Di situ juga proses akuntansi juga tetap bisa diterapkan. Ya, di perusahaan asuransi proses akuntansi bisa diterapkan. Di pabrik, perusahaan jasa dan seterusnya proses akuntansi itu bisa diterapkan di berbagai jenis perusahaan, gitu ya. Terus selanjutnya akan kita pelajari mengenai persediaan atau inventory. Bagaimana saya mengelola inventory yang lebih efektif dan efisien, gitu ya. Selanjutnya akan kita belajar mengenai utang. Ya. Hutang. Kenapa hutang dipelajari itu ya? Hutang itu adalah momok bagi perusahaan. Kalau tidak dikelola dengan baik, perusahaan itu akan menjadi beban yang sangat tinggi kalau perusahaan punya hutang yang tinggi. Ya, gimana sih mengatur hutang, gimana sih mencatat hutang. Ya. Oke, setelah itu akan kita belajar mengenai cash. Ya, setiap perusahaan itu pasti akan memiliki kas. Kalau perusahaan tidak memiliki kas, itu berarti perusahaan tidak akan bisa menjalankan operasinya sehari-hari. Ya, kas itu adalah bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pembelian sehari-hari. Ya, gimana sih mengelola kas? Gimana sih kas itu supaya terpenuhi setiap hari di perusahaan? Ya, jangan sampai perusahaan memerlukan pembayaran tapi tidak punya kas. Ya, terus nanti akan kita juga pelajari mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi itu adalah penyamaan catatan perusahaan dengan catatan bank. Ya, biasanya perusahaan itu memiliki tabungan atau memiliki rekening giro di bank. Ya, dan perusahaan maupun bank masing-masing akan melakukan pencatatan pada rekeningnya sendiri-sendiri. Ya, catatan ini adalah nilainya akan bisa berbeda antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Ya, perbedaan inilah yang perlu direkonsiliasi supaya sama. Gitu ya. Kenapa berbeda? Ya, bisa ada salah, bisa ada waktunya yang berbeda. Kalau salah umpamanya 5 juta diketik 50 juta, itu kan berarti berbeda. Itu harus direkonsiliasi. Gitu ya. Terus setelah itu akan kita mempelajari mengenai aset. Aset itu adalah kekayaan perusahaan. Di sini bisa aset tetap dan aset tetap, aset tidak tetap. Ada aset tetap yang nanti akan kita pelajari, terutama aset tetap yang nyata dan aset tetap yang tidak nyata, tangible dan intangible, beserta penyusutan dan amortisasi. Ya, kalau di aset tetap nyata itu digunakan istilah penyusutan atau depresiasi atau depreciation. Kalau di intangible yang tidak nyata itu akan digunakan istilah amortisasi. Amortisasi adalah pemanfaatan
sumber-sumber sama jangka waktu tertentu. Ya, kira-kira itu yang kita akan pelajari selama 1 semester. Ya, nanti kita satu-satu akan kita coba nanti bahas. Ya, yang pertama, ya ini. Sudah kelihatan materinya, pendahuluan? Jalan Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini tidak bisa pakai itu ya, pakai slideshow ya. Kalau ini berubah nggak? Berubah nggak sih? Nggak, slide-nya berubah? Nggak berubah. Oh, nggak bisa dia. Nggak bisa slideshow berarti. Nah itu hambatan ya. Jadi kita harus sama-sama maklum mau diapakan gitu ya. Oke, kira-kira harus begini, nggak bisa. Oke, ini kita masuk ke pengertian. Ya, jadi pengertian akuntansi itu kalau orang tuh biasa untuk akuntansi itu satu aja gitu ya. Tapi saya mencoba dari 3 sisi. Dari sisi kegiatan jasa, itu merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi kuantitatif mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, kalau kegiatan jasa penyediaan informasi itu yang lebih penting di situ untuk kebutuhan daripada kelompok-kelompok yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dari sisi bidang ilmu atau studi akuntansi itu merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan pelaporan. Ya, pelaporan di mana untuk kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Siapa pihak-pihak itu? Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, sebagai suatu proses atau aktivitas atau kegiatan akuntansi. Nah, ini yang lebih penting. Ini lebih operasional. Yang umum biasanya diketahui itu adalah yang ketiga ini. Akuntansi sebagai suatu proses, sebagai suatu kegiatan, sebagai suatu aktivitas. Yaitu suatu sistem informasi yang berkaitan dengan identifikasi, sistematika pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan pelaporan, interpretasi, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk kepentingan pemakai. Ada user. Jadi dari 3 di sini adalah user itu selalu muncul tapi tidak bahasanya tidak sama gitu ya. Jadi yang nomor 3 inilah yang saya bilang tadi suatu proses langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada sistematika pencatatan, ada pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan. Ya, pelaporan ini adalah laporan keuangan yang akan dihasilkan. Setelah ada laporan keuangan harus diinterpretasikan. Laporan keuangan itu kalau tidak diinterpretasikan itu adalah laporan keuangan yang masih utuh, belum memberi informasi apa-apa. Kalau diinterpretasikan mereka akan bunyi. Jadi laporan ini baik, buruk, jelek, dan sebagainya. Gitu ya, interpretasi. Terus kepentingan pemakai, usernya siapa? Itu nanti akan kita lihat, coba ya. Ini saya bilang tadi proses itu adalah identifikasi. Yang diidentifikasi di sini adalah ini bukti transaksi. Bukti transaksi itu bisa kwitansi,
bisa memo internal, bisa surat keputusan, bisa nota, bisa kerjasama dan sebagainya. Itu diidentifikasi pengeluaran untuk apa aja. Masing-masing harus diidentifikasi. Pengeluaran untuk transport, pengeluaran untuk biaya konsumsi, pengeluaran untuk pembelian bahan. Itu harus diidentifikasi masing-masing. Penerimaan juga begitu. Kalau perusahaan asuransi penerimaan dari premi, ada penerimaan dari bunga deposito, ada penerimaan dari bunga investasi saham dan sebagainya. Nah, setelah diidentifikasi, itulah dibuatkan catatan yang disebut dengan jurnal. Ya, setelah jurnal ada buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, baru di sini ada laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, ini ada jurnal penutup nanti. Ada neraca saldo setelah penutup, supaya nanti akan berlangsung ke periode berikutnya. Ya, periode berikutnya ada transaksi lagi, ini akan bawa lagi, terus dia akan berputar seperti ini, gitu ya, nggak putus dia, gitu ya. Namanya siklus atau proses dia ada berjalan, berputar terus, karena akuntansi ini adalah saldo-saldonya akan ke bawah terus, ya. Saldo sekarang akan dibawa ke berikutnya, bawa lagi ke berikutnya, bawa ke berikutnya, gitu. Nanti akan kita coba, ya, seperti apa sih jurnal, seperti apa sih buku besar, neraca saldo dan seterusnya. Ini saya bilang tadi, proses ini memerlukan 3 kali pertemuan, ya. Ini baru awal saya sampaikan, nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, ini user, pengguna informasi akuntansi. Ya, ya, dari laporan keuangan tadi kan ada user, kan di sini user. Ya, user itu adalah pihak internal dan pihak eksternal. Siapa aja internal? Yang disebut internal siapa? Ini Pak, akuntan Pak. Akuntan. Ya. Manajer. Akuntan ini ada 2, ada akuntan perusahaan, ada akuntan publik, akuntan eksternal. Ya, kalau akuntan untuk perusahaan mereka bekerja itu internal, ya. Dibedakan akuntannya, ya. Manajer, oke. Ada lagi? Selain manajer siapa lagi? Direktur Pak, direktur. Direktur, ada lagi? Ya, intinya internal itulah semua pegawai yang ada di perusahaan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tadi sudah dibilang ada akuntan perusahaan yang bekerja di perusahaan, ya, bukan akuntan eksternal. Terus ada manajer tadi, ada pegawai, ada OB. OB itu perlu. Ada direktur tadi. Mereka memerlukan itu sesuai dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau manajer menggunakan laporan keuangan untuk apa? Untuk mengambil keputusan, untuk membuat perencanaan. Direktur sama untuk membuat kebijakan. Tapi kalau OB, kenapa OB juga bisa perlu? Katakanlah bagian kebersihan, cleaning service. Kenapa perlu? Ada yang bisa tahu jawab nggak? Apa mereka perlu benar? Mereka perlu nggak? Kenapa perlunya? Untuk apa mereka perlu? Memenuhi alat tulis, kalau seandainya kebutuhan alat tulis, boleh. Ada lagi? Alat kebersihan, ya, kadang-kadang alat tulis juga bisa, kan mereka juga kadang-kadang sering dimintai tolong membeli alat tulis. Kebersihan, ada lagi?
mereka ingin melihat apa gaji mereka benar nggak dibayar sesuai dengan UMR kan. Jangan-jangan mereka dibayarnya nggak sesuai UMR lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Yang penting kenapa mereka perlu, itu yang lebih penting. Ya. Kalau kayak eksternal, siapa aja eksternal? Konsumen. Ya? Konsumen. Oke. Investor. Bedanya? Supplier Pak, nggak masuk ya? Supplier sama konsumen sama nggak ya? Sama ya? Supplier Beda lah Pak. beda ya? Beda Pak. Oh, supplier itu yang menjual ke kita gitu ya? Iya. Kalau konsumen yang membeli barang kita, oke. Tapi yang lebih penting, kenapa mereka memerlukan laporan keuangan kita? Sebagai bukti sudah melakukan transaksi. Sebagai bukti sudah melakukan transaksi. Ada lagi? Masyarakat umum Pak. Masyarakat umum tuh. Tadi masyarakat umum tadi yang disampaikan kan masyarakat umum itu. Lebih spesifik siapa masyarakat umumnya? Ada perbankan di sini, ada kantor pajak, ada pemerintah, ada departemen keuangan, itu memerlukan, ada kalau di asuransi OJK. Ya. Nah, yang lebih penting kenapa? Kalau perbankan ini memerlukan laporan keuangan dalam hal apa kira-kira? Keuangan. Nama itu pemberian kredit dan pemberian kredit Pak. Terus. Siapa nih? Tapi Oke, terus Rafli. itu apa yang tahu Pak? Ya, jadi kalau perbankan memerlukan laporan keuangan itu adalah untuk menganalisis kredit. Seandainya perusahaan meminjam uang di bank, paling enggak 3-5 tahun laporan keuangan perusahaan itu diminta. Itu digunakan untuk analisis apakah perusahaan ini sehat enggak. Kalau perusahaan ini sehat, kreditnya dikucurkan. Kalau biasa-biasa saja dikucurkan mungkin setengahnya. Atau kalau jelek, kreditnya ditolak. Kira-kira begitu. Kalau pajak, ya perusahaan itu akan diaudit oleh kantor pajak. Apakah perusahaannya bayar pajak nggak, tertib nggak bayar pajak, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Yang penting kalau investor, ya investor pasti melihat perusahaan ini sehat enggak. Kalau perusahaan yang nggak sehat, ya investor nggak mau masuk kan. Nggak mau beli saham perusahaan, gitu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini laporan keuangan. Tadi kan ada laporan keuangan itu ada paling nggak ada 4 laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi tadi. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, Statement of Financial Position. Itu adalah suatu laporan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan posisi keuangan aktiva, hutang, modal suatu perusahaan. Itu saya bilang tadi, utang sama dengan aktiva atau aset sama dengan hutang ditambah modal. Itu persamaannya tadi ya. Yang kedua adalah laporan laba rugi, income statement. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan hasil usaha suatu perusahaan, pendapatan, beban, dan laba rugi pada periode tertentu. Tolong diperhatikan kalau yang laporan posisi keuangan pada suatu saat tertentu. Kalau laporan laba rugi pada periode tertentu. Beda nggak? Beda nggak? Beda kan? Kalau periode itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, bisa 1 tahun. Tapi kalau saat tertentu, ini adalah
saat ini tanggal 21 pukul 9 ya, pukul 9:01 ini bisa berubah ya, itu saat tertentu. Kalau periode, kalau 1 tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan ya, itu periode. Kalau 1 bulan, tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir bulan bersangkutan. Yang kedua adalah laporan arus kas, statement of cash flow. Itu adalah laporan yang menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau bank suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang namanya aliran kas itu ada cash inflow dan ada cash outflow. Kas masuk dan kas keluar. Ya. Selanjutnya laporan perubahan modal, statement of change equity. Itu adalah ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi dalam suatu periode tertentu. Ini periode tertentu, semua periode. Yang satu adalah saat tertentu yang bersama. Ya, kalau posisi laporan posisi keuangan itu sering disebut dengan yang paling keren itu adalah neraca. Dulu disebutnya neraca, gitu ya. Oke, kalau ada yang bertanya boleh langsung atau nanti kita buka. Ya, ini sejarah. Ya, sejarah akuntansi, ada evolusi akuntansi. Ternyata akuntansi itu sudah ada pada masa primitif dulu. Ya. 3.600 tahun sebelum Masehi. Babilonia, yaitu terkenal kerajaan Babilonia ya. Itu adalah sejarah cikal bakal negara dunia ini. Ternyata di situ juga sudah ada bukti-bukti yang bisa dinyatakan sebagai alat-alat transaksi pembayaran. Ya, di sini mereka membuatnya seperti seperti butiran-butiran tanah kecil, tanah liat gitu ya. Makin besar butirannya makin tinggi nilainya. Itulah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran gaji bagi pegawai-pegawai istana, pegawai-pegawai negara gitu ya. Jadi itu adalah suatu cikal bakal akuntansi. Ya, selanjutnya di pemerintahan Mesir kuno juga ada itu. Selanjutnya abad ke-11. Ini sudah mulai abad ke-11 di Inggris masa pemerintahan Raja William. Ya, ini terkenal dengan raja yang bengis. Ya, dikenal adanya catatan tentang untuk mengetahui sumber keuangan kerajaan ya. Di situ sumber-sumber keuangan kerajaan itu bisa bersumber dari pertanian, bisa bersumber dari perkebunan, kelautan dan sebagainya ya. Itu adalah cikal bakal akuntansi. Itu akuntansi primitif. Nah, sekarang ini yang B, sistem tata buku. Sudah lebih berkembang, ada double entry system. Tata buku yang berpasangan. Yang disebut berpasangan itu adalah debit dan kredit. Yang tadi persamaannya itu adalah aset sama dengan liabilitas. Utang atau liabilitas ditambah dengan ekuitas. Itu berpasangan. Kalau di sisi kiri bertambah, sebelah kanannya harus bertambah juga. Kalau di sisi kirinya bertambah, sebelah kanannya berkurang, nggak balance dia. Ya, harus double entry. Atau sebelah kirinya satu bertambah, yang lainnya berkurang.
atau sebelah kanannya yang satu bertambah, yang lainnya berkurang. Jadi tetap ke bawah, balance. Ya, itu sistem tata buku berpasangan itu kira-kira seperti itu ya. Di tahun 1494 di Italia itu seorang ahli matematik namanya, ya, bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, ditulis seorang rahib dari Orde Fransiskan, itu seorang ahli matematika bernama Lucia Pacioli. Nah, inilah yang menggagas double entry system ini, ya, dan sampai sekarang juga tetap digunakan, ya, sistem tata buku yang berpasangan. Kalau dalam bahasa ininya double entry system, ada double entry accounting, ya, itu tadi kan persamaannya adalah sebelah sisi kiri sama dengan sisi kanan, berpasangan, kiri sama kanan harus berpasangan dia, ya. Kemudian ide daripada Luca Pacioli ini dikembangkan lagi oleh Goethe. Itu katanya pertemuan terindahnya, ya, sehingga lebih dari itu lebih dari double entry accounting sampai dengan laporan keuangan yang menyeluruh dalam satuan uang. Itu ada aset, ada liabilitas, ekuitas, terus serta ada hasil usaha, laba rugi. Wah, lengkap sudah. Jadi dua orang ini adalah orang yang paling berjasa sampai saat ini untuk untuk membuat laporan keuangan perusahaan, dan sampai sekarang sudah menjadi ilmu bagi industri. Oke. Yang C, revolusi industri. Ya, revolusi industri, kita tahu revolusi industri itu pertama terjadi di Inggris, ya, tahun abad 18 sampai 19. Ya, kita tahu revolusi industri adalah membawa perkembangan yang menyeluruh bagi seluruh dunia, ya, perkembangan akuntansi, perkembangan manajemen, perkembangan marketing dan sebagainya, gitu ya. Jadi semua itu terjamah oleh negara-negara lain, ya. Dan selanjutnya akuntansi masa depan, mampu menyajikan informasi keuangan yang sangat penting untuk mencapai operasi yang efisien dan untuk mengevaluasi prestasi suatu unit ekonomi, ya. Sistem informasi, ini sistem informasi sudah menggunakan, kalau yang di atas masih manual, kalau sini sudah mulai dengan menggunakan aplikasi, ya, sehingga dia lebih efisien. Ya, ada sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Ya, itu aplikasi gitu ya, sehingga lebih efisien. Sekali input tinggal pencet sudah laporan keuangan sudah keluar. Ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Ini terutama bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi kalau ada perusahaan Amerika punya cabang di Jepang, punya cabang di Indonesia, punya cabang di Inggris. Nah, inilah akuntansi ini diperlukan, akuntansi internasional. Ya, kalau tidak menggunakan ini berarti mereka tidak bisa membuat laporan keuangan secara utuh dari masing-masing cabang. Ya, karena kalau tidak mengikuti standar internasional kan standar lokal masih ada berbeda. Kalau standar internasional mereka akan bisa membuat laporan keuangan secara utuh. Jadi akuntansi sosioekonomi, ya, diartikan sebagai suatu pengukuran dan komunikasi informasi mengenai dampak dari berbagai organisasi. Ya, sosio. Jadi akuntansi itu kalau dibuat secara tidak benar itu akan menjadi dampak tidak baik kepada
lingkungan ke masyarakat. Oke, itu sejarah akuntansi. Nanti bisa dikembangkan, baca-baca lagi dengan buku-buku lain gitu ya. Bentuk badan usaha. Jadi ini harus tahu ya, kalau ada beberapa bentuk badan usaha perseorangan. Ini adalah perusahaan yang dikelola sendiri, modal sendiri, hak dan tanggung jawab juga sendiri gitu ya, perseorangan. Ini adalah perusahaan yang jenisnya atau yang jumlahnya paling banyak. Ini di seluruh dunia, di Indonesia, dimanapun gitu ya. Perusahaan dan firma ini adalah bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama yang memiliki modal dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ya, ini perusahaan bersama ya. Yang nomor C, usaha persekutuan komanditer atau sering disebut dengan CV. Ya, komanditer. Ini bahasa Belanda. Vennootschap. Itu hampir sama dengan firma, hanya di dalamnya terdapat sekutu yang memimpin atau sekutu komplementer dan sekutu yang mempercayakan modalnya. Sekutu komanditer. Jadi sekutu komplementer ini adalah yang berkedudukan di manajemen perusahaan, yang mengelola perusahaan. Ya, sedangkan komanditer ini adalah yang memiliki modalnya. Modal itu diberikan kepada sekutu komplementer untuk dijadikan usaha, modal usaha ya. Jadi ada dua sisi. Jadi di sini ada pemilik modal, ada yang melaksanakan operasional perusahaan. Itu CT. PT, perseroan terbatas, itu adalah badan hukum, yaitu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri-sendiri terpisah dari pemiliknya. Ya, kalau PT ini adalah merupakan suatu jenis badan hukum perusahaan di mana aset, hak, serta kewajiban adalah sesuai dengan sesuai dengan modal yang mereka setorkan. Itu kalau yang di atas tadi bisa aja modal disetor 10 juta, kalau rugi bisa dia menambah menjadi kerugiannya 20 juta. Kalau di PT, seandainya pemilik menyetorkan 20 juta, perusahaan bangkrut, pemilik itu tidak boleh tidak boleh ruginya lebih dari 20 juta. Itu maksimal 20 juta mereka bisa tanggung atas kerugian perusahaan. Itu maksimal gitu ya. Ada koperasi. Ini adalah perkumpulan yang anggotanya bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Anggotanya berganti-ganti sehingga modal tidak permanen. Modal koperasi diperoleh dari anggotanya, yaitu simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Ya, kalau koperasi mungkin sudah banyak yang tahu lah. PT juga banyak yang tahu. Suaranya masih. Hubungan akuntansi dengan bidang lain. Ya, ini dalam satu perusahaan gitu ya. Umpamanya akuntansi hubungannya dengan marketing apa? Hubungannya dengan bidang kepegawaian apa? Gitu ya. Jadi semua bidang-bidang yang ada di perusahaan itu pada dasarnya berkaitan dengan akuntansi. Kenapa? Katakanlah HRD, bidang sumber daya manusia. Ya, bidang sumber daya manusia akan membutuhkan data akuntansi untuk melakukan kebijakan di bidang penggajian. Karena gaji itu semua tercatat di akuntansi. Ya,
Bagian marketing juga harus dan sangat berhubungan dengan bidang akuntansi, karena semua data-data marketing itu tercatat di akuntansi. Ya, manajer, bagian produksi, bagian segala macam. Ya, artinya semua unsur yang ada di perusahaan itu pada dasarnya mempunyai hubungan dengan akuntansi, gitu ya. Jenis dan fungsi atau profesi akuntansi. Nah, ini tadi ada akuntansi perseorangan, private accounting. Itu tadi dibilang intern itu ini ya. Pihak intern itu ini adalah bidang spesialisasi yang digeluti oleh akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu yang sering disebut akuntan intern atau internal. Ya, jasa yang diberikan adalah controller, itu sebagai pengawas, ya, sebagai pengawas bidang perusahaan. Yang kedua, cost accountant di bidang jasa yang mengelola biaya produksi. Internal auditor, akuntan yang berkewajiban menyelidiki dan menilai sistem akuntansi ataupun prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, apakah sudah benar, termasuk hasil laporan keuangannya. Ya, itu internal auditor. Ada tax spesialis, jadi akuntan itu sebagai tax spesialis itu berkewajiban bisa menghitung pajak, melaporkan pajak, ya, maksudnya pajak perusahaan di tempat mereka bekerja. Itu sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan, ya, termasuk mencatat, ya, akuntansinya seperti apa, ya. Nah, ini ada akuntan public accounting. Itu adalah seorang akuntan yang membuka praktek perseorangan atau menjadi mitra suatu kantor akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang yang mendapatkan sertifikat dari pemerintah untuk profesi sebagai akuntan publik yang dicapai dengan pendidikan formal yang harus dilalui dengan praktek kalian. Ya, jadi akuntan publik ini akuntan yang membuka praktek bukan di perusahaan, tapi di luar. Mereka ini adalah membuka jasa untuk pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan. Ya, jadi suatu perusahaan sekarang wajib diperiksa oleh akuntan publik. Ya, selain daripada akuntan internal tadi, ya. Yang saya ada akuntan pemerintah, governmental accounting. Itu adalah bidang akuntansi yang diterapkan pada organisasi pemerintah untuk membantu membuat peraturan perpajakan, memeriksa dan menyelidiki laporan pajak, ya. Jadi kalau di Indonesia akuntan pemerintah apa? Ada yang tahu? Akuntan pemerintah itu adalah BPK. Ada yang tahu BPK enggak? Ada yang tahu BPK enggak? Halo? Tahu, Pak. Tahu ya? BPK, apa kepanjangan BPK? Badan Pemeriksa Keuangan, Pak. Cakep, Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah auditor pemerintah itu. Makanya sering terekspos bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan ini. Wah, itu bisa dilaporkan ke KPK itu. Nah, itulah auditornya pemerintah. Itu gedungnya di seberangnya Senayan kan. Seberangnya DPR, MPR. Gedungnya di sana. Akuntan pendidikan. Ini adalah pengajar. Jadi orang yang profesinya mengajar di bidang akuntansi. Gitu ya. Memberi ilmu kepada anak didik yang nantinya akan bisa sebagai internal auditor, bisa sebagai external auditor, bisa sebagai governmental accounting dan sebagainya, tax accountant dan sebagainya. Itu tergantung dari
nantinya itu ya tamatnya. Biasanya itu adalah yang lebih ke situ adalah sarjana-sarjana akuntansi, memang dari prodi akuntansi gitu ya. Kalau di kita di sini kan akuntansi cuman hanya sekali saja. Kalau di Fakultas Ekonomi atau akuntansi itu dari semester 1 sampai semester 7 belajarnya akuntansi semua. Ya. Oke, bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Ada akuntansi keuangan, adalah menyangkut dengan masalah pencatatan transaksi pelaporan. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang adalah akuntansi keuangan, financial accounting. Ada auditing, itu adalah bidang untuk mengaudit ya laporan keuangan. Ada akuntansi biaya kos kontan, itu adalah jasa akuntan untuk melakukan pengelolaan semua biaya-biaya untuk proses produksi suatu perusahaan, termasuk dalam menentukan harga pokok perusahaan. Akuntansi manajerial itu akuntansi untuk mengambil keputusan dan perencanaan operasi untuk masa yang akan datang. Ada akuntansi pajak, itu adalah menyusun laporan pajak sesuai dengan peraturan. Sistem akuntansi itu adalah semua prosedur-prosedur yang mengumpulkan keuangan. Budget, akuntansi budget, akuntansi anggaran itu adalah akuntansi untuk menyajikan rencana perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada akuntansi internasional. Ya, ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan multinasional ya. Akuntansi lembaga non-profit ya, seperti akuntansi koperasi itu tadi, akuntansi yayasan, gereja dan sebagainya, itu termasuk akuntansi non-profit. Akuntansi sosial, itulah bidang akuntansi yang mengukur biaya dan manfaat sosial. Jadi manfaat sosialnya dari akuntansi itu kira-kira seperti apa. Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang menyangkut ruang lingkup pendidikan. Ya, pendidikan akuntansi keuangan, biaya, manajemen, pajak, sistem akuntansi dan sebagainya. Jadi yang selanjutnya asumsi dasar. Ini perlu dipahami asumsi dasar itu apa untuk melakukan pencatatan. Jadi dalam akuntansi asumsi dasarnya adalah satuan uang. Kenapa satuan uang? Jadi yang bisa dicatat dalam akuntansi adalah semua transaksi atau aktivitas-aktivitas perusahaan yang bisa dinilai dengan uang. Gitu ya. Kalau aktivitas operasi perusahaan yang tidak bisa dinilai dengan uang itu tidak bisa dicatat dalam akuntansi. Itu ya, asumsi dasarnya harus berdasarkan satuan uang. Yang kedua, entitas ekonomi, economic unit assumption. Jadi entitas ekonomi itu dapat berupa atau unit dalam masyarakat, perusahaan, bisnis, pemerintah, perguruan tinggi, rumah ibadah. Asumsi ini menyatakan bahwa aktivitas entitas akan dipisah dari aktivitas pemilik dan semua entitas. Jadi entitas ekonomi ini adalah antara pemilik dengan entitas perusahaan itu harus terpisah ya. Jangan sampai aktivitas pemilik ini bisa disatukan dengan aktivitas perusahaan ya, itu harus terpisah ya. Pemilik ya tetap pemilik sebatas modal yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut ya. Tidak boleh suatu saat tiba-tiba pemilik nambah modal, tiba-tiba narik modal, nggak bisa seperti itu ya. Harus sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Harus terpisah catatannya, jangan catatan pemilik digabung dengan catatan perusahaan, itu tidak bisa ya.
Pembukuan, bookkeeping, dan akuntansi. Apa bedanya pembukuan dan akuntansi? Pembukuan itu adalah bagian daripada akuntansi. Kalau tidak ada pembukuan, akuntansi tidak akan bisa berjalan. Gitu ya. Semua yang dicatat dalam perusahaan itu adalah sebagai cikal bakal untuk melakukan pencatatan akuntansinya. Gitu ya. Semuanya pembelian barang itu kan dibukukan. Penjualan barang dibukukan. Pembayaran gaji dibukukan. Pembayaran lembur dibukukan. Pembayaran pajak dibukukan. Itu digabung jadi satu menjadikan suatu proses bahwa akan menjadi akuntansi. Ya, gitu ya. Pembukuan itu adalah bagian-bagian kecil daripada proses akuntansi. Ya, semua pembukuan itu nanti akan menjadi bahan untuk melakukan akuntansi, yang dimana akuntansi ini akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang ada 4 tadi kan, laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan apa satu lagi? Perubahan modal. Itu harus dihafal dulu, ya, harus luar kepala dulu. Kita lihat contoh laporan keuangan. Ya, ini statement of financial position. Ini neraca. Sebelah kiri aset, sebelah kanan liabilitas dan equity. Ya itu tadi saya bilang. Kalau dalam persamaan akuntansi itu aset sama dengan liability ditambah equity. Kalau kita lihat masing-masing aset sebelah kiri itu ada aset lancar, current asset, aset tetap, fixed asset, ada aset lain-lain. Nah, yang saya bilang tadi, aset tetap itu ada tangible, ada intangible. Ada nyata dan ada yang tidak nyata. Liability itu adalah hutang. Ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Modal, equity. Jadi jumlah aktiva atau jumlah aset sama dengan jumlah hutang dan modal. Ini ya, yang bawah ini. Ini sama dengan ini. Jumlah ini harus sama dengan jumlah ini. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah. Ya. Ini pengertian masing-masing. Ini diambil dari ini, aset lancar, aset tetap, aset lain, hutang, liabilitas ya. Ini ada kekayaan atau aset, lalu semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan dapat dibedakan menjadi 2. Aset lancar dan harta lancar dan harta tetap. Kita lihat hutang, liabilitas, modal sendiri. Kita lihat rinciannya. Karena aset ini ada cash, surat berharga, marketable securities. Jadi marketable securities ini adalah surat-surat berharga yang dijual belikan. Itu ya, bukan untuk dimiliki. Kalau untuk dimiliki tidak termasuk current asset, termasuk fixed asset, gitu ya. Ada piutang, receivable, nanti dibaca ya maksudnya itu. Ada whistle lagi, not receivable, ya. Ada penghasilan yang akan diterima, accrual receivable. Itu adalah penghasilan yang merupakan kontrak prestasi atas jasa perusahaan kepada pihak lain yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya. Namanya penghasilan yang akan diterima. Ya sebetulnya sudah menjadi hak tapi uangnya belum kita terima, gitu. Ya, itu akuntansi itu
hal-hal itu harus dipahami, bukan dihafal gitu ya. Biaya dibayar di muka, prepaid expense. Itu adalah biaya yang merupakan kontraprestasi atas jasa pihak lain kepada perusahaan yang sebenarnya belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar, tetapi sudah dibayarkan. Nah, sehingga merupakan uang muka. Misalnya persekot bunga, prepaid interest, persekot sewa, prepaid rent expense, persekot premi asuransi, prepaid insurance expense. Ya, jadi biaya dibayar di muka, dibayar dulu, padahal padahal kewajibannya belum muncul, gitu ya. Kita bayar lebih dulu, tapi padahal kewajibannya belum muncul, gitu ya. Persediaan inventory adalah semua persediaan barang yang dipergunakan usaha ada operasi perusahaan. Jadi persediaan atau inventory itu termasuk current asset. Ya, kira-kira itu tadi yang current asset. Fixed asset. Nah, fixed asset tadi kan ada dua. Aset berwujud, tangible fixed asset, ada nanti kita lihat ada intangible. Yang fixed asset itu adalah investasi, investment, penanaman atau penggunaan modal dalam bentuk aset dengan tujuan untuk tidak dipergunakan untuk waktu sekarang. Jadi tidak marketable tadi. Ya, kalau marketable kan diperjualbelikan. Kalau ini dibeli untuk investasi, untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Investment in fund, investasi dalam uang, mungkin ini bisa deposito, ya, bisa dalam bentuk tabungan, tapi jangka panjang. Investment in bond, investasi dalam obligasi. Obligasi ini bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bisa 20 tahun. Ya, biasanya kalau jasa marga itu kalau mengeluarkan obligasi itu bisa sampai 20 tahun. Ya, jadi obligasi ini bisa jangka panjang tapi bunganya dibayarkan secara termin jangka pendek, bisa bulanan, 6 bulanan, dan mungkin tahunan. Ya. Investment in stock, saham. Ya, investasi dalam saham. Jadi kalau ada perusahaan untuk menjual saham, kita beli sahamnya, kita miliki untuk jangka panjang. Ya, dengan harapan untuk memperoleh hasil di atas investasi tersebut. Tanah dan perlengkapan peralatan plant and equipment itu adalah harta yang berupa tanah lain yang ya, jadi yang tetap ini bisa tanah, gedung, bangunan, building, dan macam-macam. Ya, bisa mobil, bisa mesin, dan alat-alat. Ya. Nah, ini yang dua adalah tipe yang tidak berwujud, intangible fixed asset. Itu adalah harta tetap yang bersifat abstrak atau immaterial yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, terutama mata. Ya, jenis-jenisnya adalah hak paten, hak paten, hak copyright, hak franchise, itu dibaca ya, trademark atau goodwill, organization cost, dan sebagainya. Utang lancar yang tadi di sebelah kiri ya, aset tadi. Kalau ini sebelah kanan. Ya, yang dari neraca ada current asset. Yang pertama adalah hutang,
account payable itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi jika sudah waktunya. Ya, hutang perusahaan. Jadi mungkin karena perusahaan membeli sesuatu kepada perusahaan itu pada saat barang sudah diterima tapi belum dibayar. Ya, itu menjadi hutang. Atau membeli secara kredit. Ya, sisa kreditnya itu akan menjadi hutang bagi perusahaan. Biasanya tidak ada perjanjian khusus sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Kalau not account payable ini biasanya hutang dagang yang tidak punya kekuatan hukum. Maksudnya kekuatan hukum kalau hutangnya tidak dibayar ini tidak bisa dituntut di pengadilan. Beda yang kedua, notes payable. Wesel bayar itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi jika sudah tiba waktunya. Biasanya ada perjanjian khusus sehingga mempunyai kekuatan hukum. Ya, seperti di sini hutang wesel bisa aja katakanlah hutang bank. Kalau perusahaan punya pinjaman di bank, ya itu biasanya mempunyai kekuatan hukum karena ada beberapa dokumen-dokumen perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum. Apabila utang ini tidak dibayar, bisa dilaporkan ke pengadilan dan bisa dituntut di pengadilan. Itu bedanya ada account payable dan notes payable, gitu ya. Oke, biaya yang akan dibayar. Nah, ini lagi. Accrual payable adalah biaya yang merupakan kontraprestasi atas jasa pihak kepada perusahaan yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban untuk membayar tapi belum dibayar sehingga merupakan hutang. Nah, ini juga bisa disebut dengan hutang, tapi sering disebut dengan biaya yang akan dibayar. Ini sebetulnya sudah menjadi biaya bagi perusahaan tapi belum dibayarkan. Gitu ya. Asalnya pendapatan yang diterima di muka. Ini kebalikan daripada nomor 3 di atas. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan kita terima dulu, padahal sebelumnya belum sah menjadi pendapatan bagi perusahaan. Iya. Itu adalah penghasilan perusahaan sebagai kontraprestasi atas jasa perusahaan kepada pihak lain yang belum menjadi hak milik perusahaan, tetapi sudah diterima pembayarannya. Itu ya. Jadi pembayarannya diterima dulu, padahal sebelum jasa tersebut diselesaikan. Gitu ya. Jadi macam-macam, tolong diperhatikan. Mana yang termasuk di aset, mana yang termasuk di liabilitas. Ya. Utang jangka panjang, utang obligasi, bond payable. Jadi kalau perusahaan ini menerbitkan obligasi, kemudian dijual di pasar dalam jangka panjang, itu bagi perusahaan yang menerbitkan itu akan menjadi hutang. Ya, beda dengan perusahaan membeli obligasi. Kalau membeli obligasi tadi ada di investasi tadi di depan. Itu adalah hutang perusahaan kepada pihak lain yang memegang atau memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan jangka pelunasan lebih dari 1 tahun, termasuk pembayaran bunga ya. Lebih dari 1 tahun itu biasanya obligasi itu jangka panjang, bisa 5 tahun, 10 tahun, bisa 20 tahun. Ya. Mortgage notes payable, hutang hipotek, itu adalah hutang perusahaan kepada bank hipotek dengan jangka pelunasan lebih dari 1 tahun, termasuk pembayaran bunga dan disertai jaminan berupa benda-benda tidak bergerak.
Jadi hipotek ini adalah jaminan bagi perusahaan, ya. Jadi benda-benda bergerak ini adalah seperti tanah, gedung, bangunan, dan jenis-jenisnya, tapi tidak bergerak. Itu sebagai jaminan hipotek, gitu ya. Contingent liabilities itu selain current liabilities ada dan long term debt. Sering perusahaan memiliki jenis liabilities yang pada saat sekarang belum merupakan hutang perusahaan secara resmi, seakan tetapi baru merupakan kemungkinan dapat diperhitungkan bahwa nantinya akan menjadi liabilitas yang sah atau resmi. Misalnya ganti rugi kemungkinan nanti harus dibayar. Ya, jadi kalau di sini bisa dianggap sebagai cadangan. Contingent liabilities itu sama dengan cadangan. Kalau seandainya nanti terjadi, cadangan itu bisa digunakan. Kalau enggak, ya enggak perlu dikeluarkan. Gitu ya. Nah, ini rekening modal. Atau equity, atau ekuitas. Yang pertama modal saham, capital stock, agio saham, disagio saham. Tahu agio saham enggak? Ada yang pernah tahu agio saham? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, belum pernah dengar ya? Pernah dengar enggak? Belum pernah. Oke. Belum pernah. Oke, ada agio saham, ada disagio saham. Kalau agio saham itu adalah keuntungan atas jual beli saham. Kalau disagio saham, kerugian atas jual beli saham. Ya, kalau agio saham contohnya kalau kita beli saham 10.000 per lembar, kita jual 11.000, 1.000 itu adalah disebut dengan agio saham. Ya, paham ya? Coba perhatikan lagi. Agio saham itu adalah keuntungan atas jual beli saham. Kalau kita beli saham 10.000 per lembarnya, kita jual 11.000, agio sahamnya berapa? Keuntungannya berapa? 1.000, Pak. 1.000. Ya. Udah? Sudah? Siapa tadi? Ya. Tuh. Jadi umpamanya saudara, siapa namanya? Anesia. Pokoknya Anesia beli saham. Sekarang beli saham harganya per lembar 10.000. Terserah mau beli berapa lembar ya. Tinggal mengalikan aja nanti gitu ya. Per lembar Anesia beli 10.000. Ya. Ya, harganya. Tapi ini contoh aja. Ya. Kenyataannya bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 1.000 gitu ya. Ya. Besok Anesia jual. Harganya 11.000. Nah, itu dia tadi disampaikan. 1.000 itu adalah disebut dengan agio saham. 1.000 itulah yang dicatat di sini. 1.000 itu sebagai tambahan modal perusahaan. Jangan 11.000 ya. Oh iya Pak. Oke. Kalau disagio saham bisa contohin nggak Nesia? Disagio saham. Ya. Kebalikan dari tadi gimana? Disagio saham apa tadi? Dijual lebih murah. Ya, kerugian atas jual beli saham. Ya, coba contohnya seperti apa kira-kira? Coba ya Pak ya. Kalau salah maaf ya Pak ya.
Iya lanjut. Misalnya satu lembarnya 10.000, aku jualnya, itu kan harga aslinya 10.000, aku jual bukan 11.000, tapi aku jualnya 8 ribuan. Dan terus? Jadi rugi 1.000. Rugi berapa? 1.000 lah, Pak. 2.000. 2.000. Iya. Kalau rugi 2.000, pencatatannya seperti apa? Di modal. Karena dia rugi, modalnya berkurang 2.000 per lembar saham. Kalau punya lembar sahamnya 1.000 lembar, ya kalikan aja 1.000. Berapa kerugian perusahaan? Ya, kalau dia disagio mengurangi modal. Kalau agio saham menambah modal. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Ada saldo laba rugi tahun lalu. Ini sama juga. Kalau laba, perusahaan itu laba, dia akan menambah modal. Laba disebut di sini adalah laba ditahan ya. Laba ditahan, laba setelah dibagikan kepada pemegang saham. Kalau saldo laba itu menambah modal. Lihat nggak? Ini kan sebelah kiri merupakan saldo laba. Ini rugi tahun lalu. Kalau laba dia menambah. Oke? Kalau rugi dia mengurangi modal. Sama seperti saham. Kalau agio saham untung dia nambah modal. Kalau dia rugi mengurangi modal. Oke, yang lainnya? Pak, mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu suaranya Bapak di saya kan kedengaran jelas, tapi ada di teman lain suaranya kecil banget, Pak. Ya, mungkin masalahnya di situ. Kalau yang satu jelas, yang lain nggak jelas, mungkin masalahnya di situ. Kecuali semua kecil baru di saya masalah. Coba volumenya digedein. Tapi banyakan yang kecil, Pak. Hah? Berdengung sama kecil. Tadi saya udah coba tanya yang lain. Katanya kecil. Ini siapa nih? Ini ada siapa? Indonesia. Tapi kalau di saya bener kok, Pak, suaranya bisa Jelas. didengar. Tapi kalau di teman yang lain, lebih dari satu teman, di mereka kecil suaranya, Pak, sama berdengung. Siapa tadi kok nggak dari awal nggak bilang? Tapi berdengung, tapi kedengeran nggak? Berdengungnya kadang-kadang, Pak. Ya kalau kadang-kadang ya mungkin aja ada masalah. Nah ini gangguan ya. Tapi kalau nggak jelas diulang Pak gitu. Oh iya, Pak. Ya kan saya nggak tahu. Kalau saya merasa sih sudah jelas di sini. Kalau ada yang satu jelas, yang lain enggak, mungkin gangguan, bisa sinyal nggak bagus atau volumenya coba. Ya, Pak. Udah saya record juga kok, Pak. Ya, oke, terima Ntar kalau kasih. misalnya mereka kurang nanti bisa dikasih. Ya. Makasih, Pak. Ini siapa, Anesia ya? Iya, Pak. Boleh kalau saya lupa tadi dari awal, kalau record boleh minta tolong, nanti bisa dikirim ya. Iya, Pak. Ke saya juga. Dulu. Iya, Pak. Ya, oke, betul. Jadi kita ini. Terus siapa Anesia yang rekam ya? Iya, Pak. Oke. Makasih Anesia ya. Sama-sama, Pak. Ya, oke. Cadangan umum. Ya, cadangan umum, namanya cadangan ya. Kalau namanya cadangan ini bisa dipakai, bisa tidak gitu ya. Kalau dipakai dia akan mengurangi modal. Ya, kalau tidak dipakai ya nilainya tetap
nilai tetap gitu ya. Ya, itu rekening modal. Kita lanjut. Nah ini pengertian tadi udah dibahas semua ya. Nih laba rugi. Kalau laba rugi dalam perusahaan itu adalah penjualan, ada harga pokok penjualan, laba rugi kotor, laba operasi. Nah, ini metode pencatatan laba rugi. Ya, pada ujung-ujungnya terakhir ada perolehnya adalah perusahaan itu memperoleh laba atau memperoleh rugi. Ya, laba atau rugi. Ya. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai biaya lebih besar dari pendapatan dari penjualan, perusahaan itu akan rugi. Apabila perusahaan itu penjualannya lebih tinggi daripada semua biaya-biaya yang dikeluarkan, perusahaan akan memperoleh keuntungan atau laba. Nanti kita coba, ini cuma contoh aja ya. Rekening penjualan, ada penjualan bruto, ada penjualan retur, potongan penjualan, laba bersih, ada penjualan bersih. Ya nanti tetap kita coba nanti ini contoh-contoh aja. Harga pokok penjualan, kalau menghitung harga pokok penjualan itu harga persediaan barang dagangan awal, pembelian, biaya pembelian itu dijumlahkan, itu pembelian bruto, dikurangi dengan pembelian retur dan potongan retur, nih, dikurangi. Inilah disebut dengan pembelian bersih, ditambah dengan barang dagangan yang siap dijual, dikurangi dengan persediaan akhir. Itulah disebut dengan harga pokok penjualan. Ya, nanti kita bahas lebih detail harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan, persediaan awal barang jadi, harga pokok produksi barang jadi ditambah, inilah barang jadi yang siap untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir, itu adalah harga pokok penjualan. Nah ini. Ya. Harga pokok produk jadi. Nah ini kalau barang industri, kalau perusahaan industri, ini banyak nih. Makanya tadi ada spesialisasinya cost accounting. Inilah yang mereka kelola bagi akuntan-akuntan yang berprofesi sebagai cost accountant itu gitu ya. Ada persediaan awal bahan baku, ada pembelian bahan baku, biaya pembelian, tambah pembelian bruto. Ya, ditambah dengan retur dan potongan. Dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Ini harus disebut dengan pembelian bersih. Ada bahan baku yang siap digunakan, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Itu adalah bahan baku yang diproses. Ini kalau perusahaan pabrik ini rumit dia. Ya. Terus persediaan awal barang dalam proses, biaya produksi dibebankan selama periode, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik, kemudian jumlah biaya yang dibebankan itu ini. Dijumlah semua, jumlah biaya yang dibebankan ini ditambah dengan biaya produksi selama periode, dikurangi persediaan akhir. Inilah harga pokok produksi barang jadi. Nah, produksi barang jadi ini sudah siap untuk dijual. Ya, tinggal nanti berapa keuntungan yang diinginkan. Kita udah tahu gitu ya. Kalau sudah ada harga pokok barang produksi, berarti barang tersebut sudah siap dijual dengan keuntungan yang diinginkan.
mungkin keuntungannya plus, di sini plus berapa persen. Jadi keuntungan perusahaan gitu ya. Oke, aliran cash flow, metode cash flow kan. Kalau cash flow, yang pertama aliran kas dari operasi plus minus, aliran kas dari kegiatan investasi plus minus. Kalau plus, tadi kan saya bilang aliran kas itu adalah cash inflow dan cash outflow. Kalau dia sebagai cash inflow, dia akan menambah plus. Kalau sebagai cash outflow, dia akan mengurangi. Sama dari aliran kas kegiatan investasi juga gitu. Kalau kita melakukan investasi, dia akan mengurangi. Kalau kita menerima investasi, dia akan menambah. Aliran kas dari kegiatan pendanaan sama gitu ya. Jadi bukan kebaikan, kenaikan harusnya. Kenaikan atau penurunan kas. Saldo kas awal, inilah saldo akhir kas. Saldo akhir kas. Jadi saldo akhir kas perusahaan. Ya, jadi cash flow itu adalah menghitung saldo akhir kas pada periode yang bersangkutan. Apakah antara catatan perusahaan dengan kas yang tersedia di kasir itu nilainya sama enggak? Gitu ya. Jadi nilainya harus sama. Kalau nilainya ini 1.030.000, lihat di kasir uangnya ada nggak 1.030.000. Jadi harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Kasir yang salah, apa hitungannya ini yang salah? Oke. Nah, ini harus kas dari bidang operasi, rinciannya penerimaan kas dari pelanggan. Contohnya, pengeluaran kas untuk pemasok. Nah, penerimaan ini bertambah, pengeluaran ini berkurang. Kas yang dihasilkan dari operasi ini berarti ini kurang ini gitu ya. Pembayaran bunga ini berkurang, pembayaran berkurang. Kalau cash outflow itu mengurangi gitu ya. Kalau pembayaran kan cash outflow mengurangi. Harus kas sebelum pos luar biasa kalau ada pos luar biasa ya. Nih, terus penerimaan klaim asuransi. Penerimaan klaim itu pas masuk kan, ini menambah. Inilah kas bersih dari aktivitas. Nih, aktivitasnya operasi ini ya. Oke. Habis. Jadi waktunya kita tidak terbatas lumayan. Jadi jarang-jarang dapat waktu ini ya. Besok-besok biasanya 40 menit ya. Oke, ada pertanyaan? Hah? Belum ada. Coba lihat lagi, udah kemarin loh saya ini. Oh gitu, saya pikir materinya belum ada di itu ya. Oke. Oh, nggak ada ya? Oh yang proses tadi ya? Jangan-jangan pas film di situ bisa hilang deh. Ini ya? Kelihatan nggak? Masa sih? Coba dipoto ini tadi sisipin ya. Saya takut saya upload lagi nanti
hasilnya sama foto aja ini. Nanti disisipin di situ ya. Ada lagi? Sudah masuk, siapa ketuanya? Oh masih ya. Namanya ya kan? Bukan Jojo, Pak. Jehoshaphat. Nanti nanti bikin grup ya. Iya ya. Bikin grup semua temannya diundang masuk saya. Baik, Pak. Suara Bapak masih tidak terdengar, Pak. Sebentar. Halo. Ya, sudah mulai terdengar. Oke. Jadi nanti bikin grup ya. Jadi namanya pengantar P akuntansi aja S1M dalam kurung 2 Rumawi. Semester 2 maksudnya. Ya. Ya, wakilnya siapa wakilnya? Tidak ada waktu, Pak. Nggak ada ya? Kalau ketua beralangan, Nggak ada. koordinasi kesiapan. Mungkin Anesya bisa ditunjuk, Pak. Ya, Anesya wakil ya, Anesya. Bisa lah, udah. Kok kayaknya sih? Tugas apa? Koordinasi doang, nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya, paling siapa temannya nggak masuk, itu aja. Ya, berarti Anesya. Dan sekarang ada berapa nih? Ada 26. Berarti 24 ya. Saya pakai 24. Jumlah temannya ada berapa? 26 semuanya. Berarti 2 yang nggak masuk, siapa ya? Tahu nggak? Kebetulan Pak ada Ardi, Pak. Ardi sedang ada masalah di pengisian KRS-nya dan masih belum bisa, Pak. Masih meminta persetujuan dari kampus ya, Pak. Terus sayang banget. Kenapa itu? Masalahnya kenapa? Saya kurang tahu sih, Pak. Dia sudah bayar tapi masih belum disetujui oleh PA-nya. Pihak kampus ya, Pak. Jadi belum bisa untuk mengisi. Ya. Belum bisa kuliah gitu ya. Berarti 2 orang, satu lagi siapa? Iya, Pak. Satu lagi Natasha, Pak. Oh ya, kasihan banget sih. Ada lagi? Berarti yang isi KRS. Itu saja, Pak, untuk dari kelas kami. Mungkin dari kenapa, Pak? Berarti yang isi KRS semua masuk ya, 24 berarti ya? Ya, mungkin dua lagi tambahan dari semester sebelumnya, Pak. Iya. Mungkin ada yang mengulang ataupun. 26 itu termasuk yang lama gitu ya? Iya, Pak. Jadi total dari kelas kami yang S1 Manajemen 2021 ada 24 orang, Pak. 24. Oh benar berarti 24 ya? Ini kan totalnya 26 yang hadir. Saya 2 berarti 24 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh 26 semuanya, berarti ini yang hadir sekarang baru 24 gitu ya berarti ya? Berarti yang sudah hadir itu yang tadi KRS-nya belum di itu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, untuk selanjutnya saya biasanya kan
upload materi itu sehari sebelumnya. Dilihat-lihat ya, di download dulu, dibaca dulu, begitu kuliah supaya lebih cepat kita. Iya. Ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Gitu. Baik, Nah, Pak. Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Enggak ada. Saya kira cukup. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi hari Senin depan. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, ada perlu apa tentang kuliah, tidak bisa kuliah, di grup. Nanti ketua kelas atau wakil nanti akan buat grup untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.